Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman
di bumi ini. Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Oh, apa yang kau buat, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya, oh, yang sungguh berharap. Doa hari ini, Tuhan penuh rahmat, Engkau mengilhamkan segala kitab suci, ditulis supaya menjadi pelajaran bagi kami. Tolong kami untuk mendengar, membaca, menanda, mempelajari, dan memahaminya secara batiniah, supaya melalui kesabaran dan penghiburan firman-Mu yang kudus, kami akan memeluk dan selamanya berpegang teguh kepada pengharapan hidup kekal yang Engkau telah kurniakan kepada kami di dalam penyelamat kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga 11. Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita.
Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatannya, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 1 ayat 1 hingga 8. Injil Markus pasal 1 ayat pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dari madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Inilah Injil Kristus. Salam saudara dan saudari. Saya ingin mengajak kita semua bersama-sama pada pagi hari ini untuk mempersiapkan diri kita mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, terima kasih sekali lagi pada pagi hari ini kami belajar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini yang mengungsikan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan. Berilah kami roh pengertian akan firman-Mu ini. Tuhan Yesus, saya berdoa kiranya Tuhan jamalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memberikan perhatian sepenuhnya terhadap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pada bulan ini kita memasuki
musim Natal yang saya panggil bulan Natal atau Christmas. Jadi saya ingin memulakan Natal ini atau minggu ini dengan membawakan satu tema, yaitu sukacita kedatangan Mesias. Saudara dan saudari, mari kita lihat terlebih dulu petikannya di dalam kitab Yesaya bab 9 ayat 1 hingga 6. Yesaya 9 ayat 1 hingga 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, kerana ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara dan saudari, pada bulan ini kita memasuki bulan Natal. Jadi kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kita ada beberapa minggu. Jadi pada minggu ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya kongsikan kepada Anda, ini berbicara tentang nubuatan kedatangan Mesias. Ini adalah nubuatan melalui hamba Tuhan, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel harus mengetahui bahwa Tuhan memimpin mereka, Tuhan yang memberikan pengharapan kepada mereka, walaupun pada saat ini mereka mengalami satu cabaran yang besar, di mana mereka mengalami tekanan, mereka menghadapi masalah yang besar. Tetapi berita ini adalah untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada mereka pada masa depan. Jadi saudara dan saudari, pada pagi hari ini ada beberapa perkara yang saya mau kongsikan. Kita mau belajar melalui firman Tuhan ini. Saudara, kita lihat di sini yang pertama adalah mengalami pemulihan di dalam ayat yang pertama berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Saudara dan saudari, kita melihat di sini apa yang berlaku, apa yang terjadi pada masa zaman Yesaya waktu itu, bagaimana keadaan bangsa Israel yang mereka pada waktu ini mereka seolah-olah tidak ada pengharapan, dan mereka mau
menginginkan kebebasan. Mereka mau dibebas daripada kuasa-kuasa asing yang mana ingin menghancurkan bangsa ini. Ya, mereka ini adalah melalui satu proses yang sangat berat, mengalami pembuangan. Tetapi berita ini diawalkan, diberitahu supaya mereka bersedia menghadapi penderitaan yang akan terjadi ke atas bangsa Israel ini. Dan berita ini akan terjadi pada masa depan, dan mereka harus ada pengharapan yang Tuhan sediakan kepada umat ini. Jadi di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan mengutus hambanya Nabi Yesaya memberitahu perkara ini kepada mereka tentang kelahiran Raja Damai. Saudara, kita lihat di sini bahwa janji dan pengharapan ini, nubuatan ini adalah, kita lihat bagaimana itu terjadi. Mereka akan mengalami pemulihan, ya, di mana keadaannya yang digambarkan seperti daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita lihat di sana bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Jadi sebelum ini, ya, mereka seperti berjalan di dalam kegelapan. Apabila berjalan dalam kegelapan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka mengalami penindasan, mereka tidak dapat melihat masa depan mereka. Tetapi apa yang ada adalah kekecewaan, ya, ketakutan, kebimbangan yang menguasai kehidupan mereka. Tetapi message ini adalah untuk, ya, memberikan kesadaran kepada mereka bahwa Allah yang memerintah kepada bangsa ini, Allah yang memimpin bangsa ini, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan harus memberitahu perkara ini, bahwa janji Tuhan yang tidak akan pernah berubah, janji masa depan untuk bangsa ini. Kita lihat bahwa apa yang firman Tuhan katakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar itu. Jadi di tengah-tengah kegelapan, atau mereka melalui satu zaman kegelapan, ya, tetapi mereka melihat ada sinar di ujung jalan. Berarti ada pengharapan, ada harapan untuk bangsa ini. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita mungkin, ya, mengalami satu keadaan yang cukup mencabar dalam hidup kita, seperti yang digambarkan, ya, dikatakan oleh Nabi Yesaya ini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ya, kita mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini, ya, dahulu kita berjalan dalam kegelapan, tetapi, ya, kita akan melihat terang Tuhan itu, yaitu siapa terang itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudari, bahwa Tuhan ingin supaya saudara dan saudari dipulihkan. Tuhan tidak membiarkan Anda terus berada, ya, dalam kekecewaan ataupun dalam penderitaan. Karena kalau kita lihat dalam ayat yang sebelumnya, pasal yang sebelumnya, yaitu pasal 8 ayat 23 berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memulakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi saudara, ya, tidak mungkin kita terus berada dalam penderitaan, atau dalam kesusahan, atau kesulitan, atau kesuraman dalam hidup kita, ya, bahwa Tuhan mau memindahkan Anda daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti bahwa Tuhan mau supaya Anda memiliki satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan, berkat daripada Tuhan. Dan mungkin sebelum ini kita hidup dalam kutuk kemiskinan, kutuk penyakit dan sebagainya. Tetapi apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan, ya, menyelamatkan, membebaskan kita,
maka firman Tuhan berkata, ya Anda akan melihat terang sinar kemuliaan itu yang bersinar di dalam kehidupan Anda. Jadi saudara, saya mendorong kepada kita hari ini pada musim menuju ke hari Natal ini, bahwa ya kita harus ya meletakkan satu kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melepaskan kita, membebaskan kita, memulihkan kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya Anda berada di satu tempat yang penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera. Tadi saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, itu hal yang pertama, bahwa apabila kita bila kita menerima kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, Tuhan memulihkan hidup kita. Seperti juga apa yang firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel ini, bahwa bangsa ini akan mengalami satu pemulihan. Jadi kita berdoa supaya kita mengalami pemulihan, pembebasan, kita mengalami kebahagiaan, kita mengalami damai dari Tuhan. Hal yang kedua adalah mengalami sukacita yang besar. Kita lihat dalam ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Dalam ayat yang kedua berkata, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi carahan. Ya, hal yang kedua, saudara, kita menerima sukacita daripada Tuhan. Inilah kebaikannya, inilah yang istimewanya apabila kita datang kepada Raja segala Raja, kita datang kepada Tuhan Yesus, di mana Dia memberikan kita sukacita yang besar, sukacita yang kekal, yang berasal daripada surgawi. Saudara dan saudari, maukah Anda sukacita itu? Jika Anda mau, Anda harus membuka hati Anda dan meminta agar Tuhan memberikan roh sukacita kepada kita. Dan ini berita tentang nubuatan, yaitu kedatangan Mesias ini. Dia datang membawa sukacita yang besar kepada dunia. Ya, mungkin sebelum ini dunia mengalami kekecewaan, kehambaan, dan menuju kehancuran. Tetapi kedatangannya itu akan menghapus segala penderitaan kita, ke kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan hidup kita, membinasakan kita. Tetapi apabila Dia datang ke dalam dunia ini, Dia datang untuk saudara dan saya. Dia memberikan Anda sukacita itu kembali. Mungkin selama ini kita tidak pernah mengalami satu masa sukacita yang besar. Kita selalu sekali mengalami kesedihan, ya. Tetapi apabila Anda mendengar berita tentang kedatangan Yesus, yaitu Yesus kelahirannya, maka ini memberi sukacita kepadamu, kepada saya dan kita semua. Ya, lihat kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang jelas mengatakan, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Yaitu keadaan atau digambarkan kepada orang-orang yang menuai. Misalnya kita menuai padi, kita melihat padi yang sudah masak, sudah menguning, ya hati kita gembira sekali. Ya, kita mendapatkan hasil yang lumayan, yang luar biasa. Nah, kita melihat di sini saudara, ini yang kita mau mencari, ya, sukacita itu yang telah dirampas sebelum ini oleh kuasa kegelapan. Apabila manusia jatuh dalam dosa, ya, dalam Kejadian 3, maka segala sesuatu yang Tuhan letakkan kepada manusia itu dirampas oleh iblis. Ya, salah satunya adalah sukacita. Jadi pada hari ini saudara, kita mengharapkan pada tahun ini, apabila kita menyambut Natal, yaitu Christmas, ya, kita mau pastikan supaya terlebih dulu kita sudah menerima sukacita daripada Tuhan.
Ya, kita mesti ada sukacita. Kita mesti bergembira apabila kita datang ke gereja, semada di gereja, di bangunan gereja atau di rumah masing-masing. Kita mau supaya kita ada sukacita yang luar biasa, yang besar daripada Tuhan. Jika pada saat ini Anda belum mengalami sukacita itu, berdoalah, mintalah kepada Tuhan agar Dia memberikan Anda sukacita itu. Dan saya percaya bahwa Natal pada tahun ini bermakna bagi Anda. Ya, bagaimana kita menyambut Natal jika tidak ada sukacita? Ya, kita menyambut Natal dengan kesedihan. Pastinya Christmas itu tidak bermakna. Nah, tetapi saya beritahu bahwa Christmas itu bermakna bagi kita. Christmas itu atau Natal itu yang berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, itu sebenarnya memberikan sukacita, suatu makna yang luar biasa kepada kita. Itu sebabnya saya mau dorong kepada ibu bapa, kepada anak-anak yang muda-mudi belia, ya mari kita saling mendorong supaya kita bersedia untuk menyambut kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita maupun di dalam keluarga kita. Mari kita fungsikan sukacita ini kepada saudara dan saudara kita yang lain yang mungkin belum mengerti tentang arti Natal dalam hidup mereka. Jadi itu adalah satu gambaran atau dorongan saya kepada kita semua. Kita mengharapkan suatu yang besar, yang luar biasa terjadi di gereja kita, di dalam kehidupan kita, di tempat di mana kita berada, bahwa kita mau perlihatkan sukacita kita di wajah kita kepada orang yang mungkin tidak seiman, tetapi mereka melihat sukacita dari Tuhan itu digambarkan atau dinyatakan melalui wajah Anda, melalui perkataan Anda, sikap Anda, dan sebagainya. Jadi saudara, inilah yang kita mau katakan, mau fungsikan kepada kita. Yang terakhir, poin yang ketiga dan terakhir ialah kedatangan Mesias yang ajaib. Nah, kita lihat saudara di dalam ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Dalam ayat yang kelima kita lihat di sana, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara dan saudari, kita lihat ini adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, yaitu tentang anak itu. Ya, dikatakan seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ada gelarnya yang diberikan kepada anak ini. Ya, kita lihat seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, digambarkan di sini, dikatakan bahwa Dia lahir untuk saudara dan saya, untuk dunia ini. Ya, seorang putra telah diberikan. Itu diberikan untuk kita karena ini berhubung dengan misi Allah untuk menyelamatkan manusia dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan ada disebutkan di sini, ya dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, Yesus datang ke dunia ini adalah ingin menyelamatkan manusia yang hidup dalam kegelapan atau kebinasaan. Kedatangannya juga untuk membawa damai. Kedatangannya juga untuk membawa terang
keselamatan kepada kita. Dan satu hal yang sangat menarik di sini, saudara, bahwa kita lihat firman Tuhan berkata, anak telah lahir untuk kita. Jadi saudara, ini ditujukan secara khas kepada kita manusia yang berdosa. Kita sudah jatuh di dalam dosa dan terpisah hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Dan bagaimana supaya hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan, disatukan adalah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan inilah nubuatan, inilah kata-kata pengharapan kepada kita, supaya apabila bangsa ini mendengar, mereka akan mengetahui ya nama ini, bahwa akan datang ada pribadi yang agung yang datang untuk menyelesaikan misi Allah ini atau menyempurnakan misi Allah, yaitu keselamatan. Jadi di sana kita lihat juga namanya itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara dan saudari, kita bersyukur karena melalui nama-nama ini atau gelar-gelar ini adalah merujuk kepada pribadi yang agung ini, yaitu Yesus Kristus yang akan datang. Dan saudara dan saudari, apabila kita pada hari ini mempunyai pergumulan apa saja, saudara boleh berseru kepada Tuhan. Saudara boleh datang kepada Dia, karena dikatakan Dia penasihat ajaib. Maksudnya tidak ada di dalam dunia ini yang boleh memberikan nasihat yang baik, yang terbaik kepada kita, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apapun perkara, apapun saudara ingin mencari jawaban, saudara harus datang kepada pribadi ini. Dan selain dari itu juga Dia juga memberikan damai, sukacita kepada kita semua. Saudara dan saudari, kita harus mengenal, kita harus mengetahui pribadi ini. Dan inilah yang dijanjikan Tuhan kepada kita manusia. Dan kita pada tanggal 25 hari bulan nanti kita akan merayakan kelahiran bayi Yesus itu kita mengisytiharkan tentang kelahirannya. Dan maksudnya di sini adalah kita mengingati kedatangannya yang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saudari. Karena melalui kelahirannya kita pada hari ini beroleh keselamatan. Jadi saudara dan saudari, ya inilah kehebatan, inilah kekuasaan Tuhan. Dia datang kepada dunia ini bukan untuk membawa perang, membawa dengan cara kekerasan, tetapi Dia datang ke dunia ini untuk membawa damai. Jadi saudara, saya mau mengakhiri firman Tuhan di sini. Dan apa yang penting di sini adalah kita semua sebagai jemaat Tuhan, mari kita membawa damai. Seperti mana bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini membawa damai. Jadi kita sebagai umatnya harus membawa damai. Kita membawa sukacita itu kepada orang di sekitar kita atau saudara dan saudari kita. Kita mau supaya kita semua mengerti akan makna yang sebenar tentang Christmas ataupun kelahiran Tuhan Yesus ini. Jadi saudara dan saudari, saya mau berdoa supaya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi perayaan yang besar, yang penting bagi kita sebagai orang Kristen, di mana setiap tahun kita menyambut Natal atau Christmas. Dan saya berharap mari kita terus mengikuti ibadah setiap minggu ya, karena ada message Tuhan yang harus saudara dengar, dan ini mendorong kepada kita untuk lebih menghayati Natal pada tahun ini. Jadi pada tahun ini saudara dan saudari, saya berdoa supaya apapun kesulitan halangan, kita tetap meneruskannya, sambutan kita Christmas pada tahun ini. Janganlah kita diumbang-ambingkan dengan
perkara-perkara yang coba mengalihkan perhatian kita untuk tidak bersemangat untuk menyambut Christmas pada tahun ini. Pada saya, ya sama ada pandemik COVID-19 ataupun tidak, sama saja semangat saya untuk menyambut Christmas. Jadi saya mendorong pada kita, ya kita buang jauh pemikiran kita, kekhawatiran kita, kebimbangan kita. Mari kita fokus ya untuk mempersiapkan diri menyambut Christmas pada tahun ini. Firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian saudara dan saudari. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada umat Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan terus berbicara kepada saudara dan saudari pada pagi hari ini, supaya kami benar-benar ya Tuhan mengalami sukacita daripada Tuhan, mengalami satu semangat yang baru untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus berbicara kepada kami sepanjang minggu ini dan setiap minggu, sehingga pada masanya kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu. Dan biarlah setiap message firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi sesuatu yang mendorongkan atau bermakna kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan saya juga mau berdoa pada pagi hari ini supaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami semua yang mungkin mengalami sakit, mengalami kesedihan dan sebagainya. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber sukacita kami ya Tuhan. Engkau datang, Engkau telah lahir untuk kami semua. Engkau membebaskan kami daripada kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Salam dan selamat beribadah kepada saudara dan saudari pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena dapat beribadah bersama-sama keluarga. Yang seterusnya juga kita mengucap syukur kepada Tuhan karena masalah Senod berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk dukungan doa saudara dan saudari. Dan yang berikutnya adalah program Natal tahun ini pada tanggal 20 hingga 20 hari bulan 12, ialah caroling secara talian. Dan pada 22 hari bulan 12 ialah Christmas kanak-kanak. Seterusnya 24 hari bulan 12 ialah Christmas menjelang Natal. Dan yang seterusnya yaitu 25 hari bulan 12 ialah kebaktian hari Christmas.
Jadi saya mendorong kepada saudara dan saudari supaya terus membawa di dalam doa untuk program ini. Yang berikutnya ialah mesyuarat pemimpin sel kanak-kanak pada 8 hari bulan 12, hari Selasa, masanya ialah jam 4 petang. Yang seterusnya dan terakhir, mesyuarat persiapan Christmas tahun ini ya, yang akan diadakan pada 10 hari bulan 12. Dalam mesyuarat ini akan membincangkan tentang persiapan kebaktian menjelang Natal dan kebaktian hari Natal, yaitu 24 dan 25 hari bulan 12. Dan untuk masa ialah jam 5 petang. Jadi sila ambil perhatian kepada Anda yang terlibat dalam mesyuarat ini, dan Anda akan diberitahu siapa-siapa yang akan terlibat dalam mesyuarat ini. Terima kasih untuk perhatian saudara dan saudari. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersatu dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah bawa berita gembira, Yesus Kristus lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. 3 orang majusa datang memberi hadiah. Di dalam palungannya Yesus kecil berbaring, anak Allah yang tunggal lahir jadi manusia. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah.
mulia bagi Allah, mulia bagi Allah.